Assalamualaikum, hello everyone. Kembali lagi di channel saya, Indri Amelia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem komputer dan jaringan komputer. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Baik, materi pertama yang kita bahas adalah sistem komputer. Jadi, apa sih itu sistem komputer? Nah, sistem komputer itu adalah komponen dari elemen-elemen komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data agar menghasilkan informasi. Pada sistem komputer, terdapat 3 komponen penting. Yang pertama yaitu komponen hardware, kedua software, dan ketiga brainware. Oke, yang pertama itu ada komponen hardware atau perangkat keras. Hardware adalah perangkat komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada input atau alat masukan. Contohnya itu ada keyboard, mouse, mikrofon, scan, dan flash disk. Yang kedua itu ada output atau hasil pengolahan dan pemrosesan. Contoh monitor, printer, dan proyeksi. Ketiga itu ada proses. Contoh itu CPU, FGA, dan RAM. Dan yang keempat itu ada storage atau menyimpan data. Contohnya itu ada hard disk dan flash disk. Yang kedua itu ada komponen software atau perangkat lunak. Nah, software itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk kebutuhan tertentu, berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami komputer dan tidak memiliki bentuk fisik. Nah, fungsinya itu untuk mengembalikan sistem kerja yang mendasar. Dalam software ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sistem operasi, contohnya itu Microsoft Windows dan Unix. Yang kedua yaitu ada program aplikasi, contohnya itu ada Microsoft Office dan MYOB. Dan yang ketiga itu ada program bantu atau programming language. Contohnya itu ada HTML dan Java serta C dan C++. Baik, yang ketiga itu ada brainware. Nah, brainware itu yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakai serta mengatur sistem dalam perangkat komputer. Contohnya itu ada EDP Department, bertugas untuk mengolah data-data komersial perusahaan dengan sistem elektronik dan otomatis. Yang kedua ada Niter, memudahkan kelompok atau individu orang dalam mencari informasi di internet. Dan yang ketiga itu ada network system atau jaringan sistem, adalah media yang bertugas menangani sebuah jaringan. Baik, kita beralih ke materi kedua yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi, baik itu berkabel maupun non-kabel. Nah, tujuan dan manfaat jaringan komputer, tujuannya itu agar informasi yang dibawa oleh pengirim atau transmitter dapat sampai ke penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Sedangkan manfaat Jarkom adalah memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Dalam jaringan komputer terdapat klasifikasi jaringan komputer. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauan geografis. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Ini adalah jenis jaringan yang ruang lingkupnya berada di area yang relatif kecil. Biasanya berada di kantor dan lab sekolah. Yang kedua itu ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan ini biasanya meliputi antar wilayah dalam satu provinsi. Contoh itu jaringan bank. Dan yang ketiga itu ada Wide Area Network atau WAN. Nah, yang mencakup daerah geografis yang sangat luas dan biasanya saling menghubungkan negara bahkan dunia. Yang kedua yaitu ada berdasarkan tipe dan fungsinya. Itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada client server, itu cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam 2 pihak. Dan yang kedua itu ada peer-apa, itu membantu
membagi beban kerja atau tugas antar klien dalam jaringan tersebut. Ketiga, berdasarkan transmisi. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan berkabel atau wire network. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Dan yang kedua itu jaringan nirkabel atau jaringan non-kabel, tanpa kabel, atau wireless network. Yang keempat itu ada berdasarkan topologi jaringan, itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada topologi bus, topologi jaringan yang lebih sederhana. Jaringan ini menggunakan satu kabel. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring ini adalah setiap komputer terhubung dengan komputer lainnya dan ke awal komputer sehingga membentuk satu cincin atau lingkaran. Yang ketiga itu ada topologi star. Pada topologi ini setiap komputer langsung dihubungkan ke hub atau switch. Yang keempat yaitu ada topologi MOS atau komputer saling terhubung setiap detik, dapat langsung berkomunikasi dengan titik yang menjadi tujuan. Dan yang terakhir itu ada topologi tree atau hasil pengembangan dari topologi star dan bus.